Ini saya lanjut untuk membuat video pembelajaran yang paling dasar, yaitu dengan rekam PowerPoint. Saya sudah buka PowerPoint sembarang ini Bapak Ibu. PowerPoint, disiapkan dulu PowerPoint-nya. Ini ditata dulu PowerPoint-nya. Biasanya saya kalau ada latihan soal seperti ini, saya tata ini, saya geser-geser seperti ini. Saya kasih posisi di sini tempat untuk nulis Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa coret-coret di sini. Kan saya biasanya nulisnya pakai pen ini Bu. Jadi saya ini pakai pen tablet ini, pen tablet. Nah, ini sangat membantu kita untuk pembelajaran matematika. Jadi kalau matematika hanya ngomong saja nanti ya agak sulit memang ini. Jadi dibandani titik lah Bapak Ibu ya, dibandani titik. Saya belinya dulu 300.000 dulu waktu awal-awal dulu ya. Nah, ya belinya sudah lama sih, 3 tahun yang lalu ya. Ya, itu. Jadi PowerPoint-nya ditata sedemikian hingga ada space di sini. Ya, space untuk kita coret-coret. Bagi yang coret-coret, kalau Bapak Ibu nggak pakai coret-coret ya nggak usah space, mungkin hanya menerangkan saja. Jadi sambil klik-klik ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya supaya lebih mengena, supaya lebih itu, saya kasih space. Jadi ditata dulu. Oke, kalau PowerPoint-nya sudah tertata rapi, sekarang kita menyiapkan aplikasi Fastun-nya. Aplikasi Fastun-nya. Kita installnya sudah nggak saya bahas lagi loh Bapak Ibu ya. Nanti kalau bahas install nanti waktunya habis. Kalau Bapak Ibu sudah nginstal, diklik ya. Masalah nginstal sudah tidak saya bahas Bapak Ibu. Masalah nginstal sudah tidak saya bahas. Ya, dibahas di forum yang lain saja, nanti di grup enggak apa-apa. Kalau ada permasalahan, Pak saya nginstalnya gimana, nah itu di grup. Nah ini disiapkan seperti ini ya. Oke, jadi kalau sudah siap, ini bisa langsung dibuka dulu PowerPoint-nya. Bentar, ini menunya kecil-kecil, ini kelihatan enggak ya Bapak Ibu ya? Kecil-kecil ini ya. Menunya yang perlu kita butuhkan hanya ini Bapak Ibu. Screen recorder, hanya ini saja. Kita klik screen recorder. Screen recorder. Lah akan muncul seperti ini pojokannya. Tidak perlu banyak Bapak Ibu. Kalau ini langsung record itu sudah ngerekam. Sudah settingan standar. Jadi nggak perlu nyeting-nyeting yang aneh-aneh. Kalau ingin nyeting yang aneh-aneh bisa. Jadi di setting ini ngerekamnya rectangular, itu berarti ada kotaknya macam-macam. Tapi kalau nggak usah macam-macam, direkod gini aja, itu otomatis sudah rekam. Perlu diulang? Apa langsung saja? Ini sudah muncul seperti ini. Kalau tadi langsung saja Pak. Langsung saja. Ini direkod, tag. Nah kalau di pinggir-pinggirnya sudah ada merahnya, ini sudah ngerekam ini. Ini rekam full screen. Ya. Ini belum dimulai tapi bisa langsung di start, bisa diklik ini insert title. Kalau diklik ini nanti akan muncul itu apa, judul, permintaan judul. Kalau nggak usah diklik ya nggak apa-apa, langsung saja start. Nah sudah muncul kuning-kuning seperti ini, berarti sudah proses rekaman ini. Proses rekaman ini sudah saya ngerekam ini. Nah, langsung saja dibuka ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ngerekam itu nggak usah bingung, wah saya harus gimana, nyantai saja. Jadi yang penting sebelum mulai Bapak Ibu diam dulu, diam dulu, kasih jeda nanti supaya nanti kalau ngekat videonya itu gampang. Ini kan saya sudah ngerekam tapi saya belum mulai pembelajaran, santai saja. Yang penting sebelum mulai nanti diam dulu, saya diam dulu. Nah kalau sudah siap di sini PowerPoint-nya dinyalakan. Nah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini akan membahas operasi matrik, materi matematika inti kelas 11 ya. Yang dipelajari adalah penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian matrik. Perkalian juga ada dua, ada perkalian skalar dan perkalian matrik ya. Untuk penjumlahan sudah kita bahas kemarin, pengurangan juga sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita bahas adalah perkalian matrik ya. Ada dua macam, ada perkalian skalar, ada perkalian matrik dengan matrik. Nah kemarin sudah kita bahas
penjumlahan ya. Kita ulang sedikit ya. Penjumlahan matrik A dan matrik B syaratnya bisa dijumlahkan itu adalah ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Dan hasilnya merupakan jumlah atau selisih dari elemen-elemen yang seletak. Seperti itu. Jadi kita coba contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ini matrik A diketahui 1, 2, min 3 dan seterusnya. Matrik B diketahui min 2, 5, min 1. Min 3, 0, 9. Ini ordonya adalah berapa ini? Ini 2 kali 3. Ini ordonya berapa yang ini? Ini juga 2 kali 3. Ordonya sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangi. Ya, kita mau menjumlahkan misalkan. Nah, kita menjumlahkan A ditambah B, kita tulis saja A-nya 1, 2, min 3, 3, 4, 7. Ditambahkan matrik min 2, 5, min 1, min 3, 0, 9. Ya, kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. 1 seletak dengan min 2, kita jumlahkan jadi min 1. 2 seletak dengan 5, 7 berarti min 3 seletak dengan min 1 berarti min 4. Ini 0, ini 4, ini 16. Ini adalah hasil penjumlahan matrik A ditambah matrik B. Ordonya tetap 2 kali 3. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini tentang penjumlahan matrik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diam dulu, kasih jeda. Kemudian baru kita stop. Stopnya gambar kotak ini, gambar kotak hitam ini. Stop. Nah, tadinya ditanyakan Pak. Tadi siapa Pak? Pak Bastian tadi ya. Pak Bastian tadi ini mungkin ya menghentikannya ini. Ini menghentikannya gambar kotak hitam ini berarti stop. Nah, stop ini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Kelihatan Anda? Ini ada 3 pilihan. Ada save, ada resume, ada discard. Apa bedanya? Kalau save ini langsung disimpan berhenti. Berhenti disimpan. Langsung kita ketemu filenya. Kalau discard ini dibuang. Jadi rekamannya tadi nggak jadi. Ini hasil rekamannya dibuang, discard. Tapi kalau resume itu sama dengan pause. Nah, kita mandek dulu, nanti ngerekam lagi. Ya, resume itu berarti mandek dulu, nanti kita lanjut lagi. Saya save saja, saya simpan. Nah, sudah berhasil. Ini saya simpan misalkan di mana, di desktop biar nanti gampang. Ini adalah MGMP gitu aja. MGMP 2020. Ini adalah hasil rekaman, filenya berupa WMV. WMV ini video. Di save. Seperti itu sudah berhasil. Ini filenya Bapak Ibu, kita buka coba. Nah, ini file videonya. Nah, ini kan awalnya tadi nggak penting. Tadi dalam pikiran saya, ini harus saya cut. Ini harus saya cut. Nge-cutnya mulai mana? Mulai ya, nge-cutnya di mana? Nge-cutnya mulai tadi ditandai. Saya diem dulu, ngekatnya di situ, tek gitu saya cut. Nah, nanti butuh aplikasi untuk editing. Ya, terserah Bapak Ibu milih yang mana editingnya, bisa milih video editor, bisa milih Movavi tadi. Seperti itu. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Ini sudah jadi video. Kalau Bapak Ibu mentahan ngasihkan siswa sudah jadi. Mentahan dikasihkan dalam bentuk video via WA gitu sudah jadi Bapak Ibu. Ya, tinggal editing, dipermanis, dikasih pembuka, penutup, itu editing namanya. Ini minimalis sudah jadi. Minimalis sudah jadi Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini adalah hasil dari video tadi. Nah, saya menandai kira-kira mana yang harus saya cut, mana harus yang saya potong. Sudah, saya anggap tutup. Saya tutup dulu. Nah, saya mulai masuk ke proses. Tadi pra sudah, recording sudah, saya masuk mulai pasca. Pasca berarti adalah proses editing. Proses editingnya. Tadi saya menyarankan pakai Movavi. Movavi tadi kalau Bapak Ibu sudah nginstal, ini saya hentikan dulu. Sudah nginstal Movavi, aplikasi yang saya share tadi, bisa langsung ketemu icon seperti ini. Ini Movavi editor namanya.
bisa juga Camtasia tadi, bisa juga Filmora, terserah lah. Nanti rata-rata itu hampir sama Bapak Ibu, hampir sama menunya, cuma beda merek saja. Yang tadi saya bilang video editor itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi di search ini sedang cari, dengan cari ini nggak usah install, sudah ada di Windows ini. Ya, sudah ada namanya editor video. Dengan klik, nah ini sudah ada ini video editor ini. Ini tinggal menjalankan saja. Cuma sangat minimalis, jadi saya jarang memakai ini karena untuk hiasannya kurang bagus. Hiasannya kurang bagus. Lebih bagusan yang Movavi tadi. Tapi kalau untuk sekedar memotong, ya enggak apa-apa, sekedar memotong ini enggak apa-apa. Ya, saya coba yang Movavi saja. Ini dijalankan. Ini ringan Bapak Ibu. Jadi aplikasi editor video yang menurut saya paling ringan. Jadi butuh berapa aplikasi tadi? Aplikasi Fastun untuk merekam, kemudian aplikasi editor video Movavi ini untuk mengedit. Kita tunggu, aplikasinya sedang proses membuka. Ini kita tutup dulu. Ini adalah screen Fastunnya, saya tutup dulu. Nah, seperti ini adalah menu dasar dari. Jadi biasanya teman-teman guru itu mulai males kalau ketemu seperti ini. Menunya wakai bingung. Nah, ini nggak perlu dipelajari semuanya tadi. Seperti Fastun tadi, banyak menu tapi nggak perlu dipelajari semuanya. Yang penting ngerti intinya di mana. Yang dibutuhkan, yang saya butuhkan itu apa? Yang saya butuhkan kan hanya untuk motong, ya, untuk nyambung, untuk menambahi pembuka, penutup seperti itu. Jadi nggak perlu semuanya dipelajari sampai detail gitu, nanti jadi video ini nanti muridnya sedang wisuda, sedang lulus nanti ya, seperti itu. Nah, ini adalah menu awal langsung ketemu seperti ini. Jadi menunya seperti ini, banyak sekali menunya. Tadi kalau saya jelaskan satu-satu jelas bingung Bapak Ibu nanti. Jadi yang saya butuhkan sekarang adalah bagaimana mengedit video hasil rekaman tadi. Impor file, impor ini dipilih, kemudian impor add file. Nah, add file ini. Nah, ini cari file tadi, saya nyimpannya kan di desktop. Nah, nyimpannya di desktop saya namai mgmp tadi. Ini mgmp. Kemudian saya open, saya buka. Tik. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah muncul di sini. Ini adalah bahan-bahan mentahan yang akan saya edit, ya. Bahan mentahan yang akan saya edit. Kalau ingin diedit, tinggal diseret ke namanya track, ya. Di sini ada tracknya lah. Ini track. Track itu kayak perjalanan dari waktu ke waktu ini. Dari menit ke menit, ini ke menit ke ini apa yang ditampilkan. Dari menit ke berapa yang mau dibuang, ini tracknya seperti ini. Ini videonya di sini. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi saya ingin membuang di awalnya. Tadi saya akan menjelaskan dulu di awal sebelum materi. Ini harus saya buang supaya tidak mengganggu video pembelajaran. Saya putar dulu ini. Ini nggak penting. Dicari sampai di mana tadi mulainya. Nah, sip, diam dulu ini. Jadi di sini saya harus ngekat videonya. Bagaimana cara ngekat videonya? Ini ada gambar gunting ini. Gambar gunting split. Aplikasi manapun kalau ingin ngekat selalu gambar gunting. Jadi nggak usah bingung gonta-ganti aplikasi. Jadi simbolnya itu tetap sama Bapak Ibu. Simbolnya tetap sama. Apapun aplikasinya kalau namanya ngekat itu selalu gunting. Klik. Nah, ini sudah putus. Sudah putus. Yang depannya nggak kepakai. Saya klik. Nah, saya delete. Ini tempat sampah ini dibuang. Tag. Nah, sudah hilang. Depannya langsung awal pembelajaran. Coba kita buka.
Loh, belum, masih belum. Ya, kita cut lagi. Ya. Siap, ini. Nah, sebelumnya berarti ngepaskan dulu. Nah, ini kita cut lagi di sini. Kita cut lagi di sini. Seperti itu. Ini jadi butuh filling. Kita cut di sini, ini buang, di delete di tempat sampah. Nah, kita klik awalnya biar pas mulainya tadi. Tadi masih ada nah sudah ya. Ya, berarti kurang teliti saya. Nah, tadi saya diamnya terlalu cepat tadi. Ini gunanya diam itu di sini. Gunanya diam itu supaya jedanya itu kita mencari tempat ngekatnya itu gampang. Tadi saya terlalu cepat tadi diamnya. Nah, nanya ini harusnya dibuang. Bagaimana cara lebih teliti? Ini dibesarkan, Bapak Ibu. Skalanya ini dibesarkan. Ini bawah ini ada skalanya dibesarkan. Supaya lebih teliti. Lah, tadi kan kelihatan kecil. Tapi kalau dibesarkan ini kelihatan besar. Nah, ini bisa dipotong lagi di sini. Dipotong lagi di sini. Digunting, dibuang lagi. Yang sini yang dibuang, jangan keliru yang sini. Yang sini dibuang. Nah, coba kita cek lagi. Nah, sudah mulai. Jadi dibesarkan dulu skalanya biar lebih teliti lagi. Kalau sudah skalanya besar dikecilkan lagi. Tujuannya untuk apa? Mencari sela-selanya memotong tadi. Sela-selanya memotong tadi supaya lebih pas gitu. Dan seterusnya. Kita cari penutupnya, endingnya tadi. Endingnya tadi kan saya ngomong juga. Saya buang yang ngomongnya tadi. Nah, setelah salam. Nah, setelah salam ini kita potong. Yang belakang ini penutupnya tadi kita buang. Kita cut lagi. Cut yang belakang yang dibuang. Tempat sampah. Ini kita cek hasil akhirnya penutupnya gimana. Pas seperti itu. Ini sudah jadi video pembelajaran yang minimalis. Nah, kalau ingin mempercantik dengan tag, kemudian dengan animasi, kemudian dengan musik. Nah, ini ada musik di sini. Ada animasi bawahnya ini, ada animasi masuknya. Kemudian ada tag. Ini nambahi tag dan macam-macam ini. Ini nambahi emoji. Ini sudah ada di sini. Enaknya kalau di Movavi ini galerinya lumayan banyak, Bapak Ibu. Galerinya lumayan banyak lah, ini banyak banget. Galerinya lumayan banyak dibanding aplikasi yang lain. Ini tinggal nginsert di situ. Nginsertnya di mana harus pas tapi. Nah, misalkan saya ingin nambahi emoji, ya, ingin nambahi emoji centang ini. Ya di akhir misalkan saya jawab tadi. Ini terakhir. Nah, setelah berhasil menambahkan, nah di sini saya ingin menambahkan centang, ini saya seret saja, saya seret ke sini. Tadi posisinya di sini, ya di situ centang. Ini bisa digeser sini. Ya, warnanya juga bisa diganti, warnanya colornya diganti, centangnya misalkan warna merah. Ini pertanda bahwasanya sudah fix selesai. Nah, ini kita coba kita jalankan. Nah, gitu muncul centang. Itu nambahi centang. Kalau nambahi nambahi tag dulu. Ya, biasanya di awal orang buka video pasti dilihat judulnya. Jadi ini sudah ada judul dari bawaan dari PowerPoint ya, supaya nanti lebih bagus kita tambahi my title ini ya. Kita tambahi judul yang dari ini saja, yang dari Movavi. Ini macam-macam bentuknya Bapak Ibu. Bisa kita pilih ya. Ini adalah animasi tagnya, pergerakan yang tagnya ini bisa kita pilih. Kita pilih yang ini misalkan, yang ini. Kalau milih yang itu tinggal nyeret, diseret saja Bapak Ibu, diseret
ke tracknya, diseret ke sini. Nah, nanti taruh di mana terserah. Nah, ini geser-geser ini menentukan posisi dari kapan munculnya tag itu. Digeser-geser ini kapan munculnya track itu, di menit keberapa. Ini bisa digeser-geser. Nah, ini sudah ada tanda seperti ini. Ini berarti sudah ada animasi tadi centang tadi. Nah, ini saya pakai untuk pembuka. Saya pakai untuk pembuka di sini. Nah, misalkan di awal ini, ya, saya kasih tagnya, misalkan ini diedit dulu tagnya, di blok, diganti ini My Amazing Summer, ganti matematika apa gitu, matematika asik gitu aja, matematika asik, seperti ini yang bawah subtitle di blok dulu, diganti Pak Tholib. Nah, seperti ini nanti akan muncul di awal. Kita coba di awal, kita putar. Nah, akan muncul seperti ini. Ini akan mempercantik tampilan awal dari video kita. Nah, gitu. Kalau ingin tampil di dalam, bukan di luar ini, tapi di dalam numpuk video yang ada, bisa kita geser di atasnya ini. Kita geser di atasnya. Nanti tampilannya akan muncul bareng. Ini kita lihat tampilannya ini. Seperti ini. Nah, ini tampilannya. Cuma warnanya kurang pas. Warnanya kurang pas. Kalau tumpuk seperti itu, warnanya harus diganti tagnya tadi. Nah, itu tergantung. Inilah feeling kita, jiwa seni kita bagaimana mengeksplorasi warna, mengeksplorasi tempat, posisi. Ya. Oke, seperti itu editing video. Jadi editing video taruh di depan saja tadi biar bagus ya. Kalau ingin nambahin musik ya ditambahi saja musiknya. Biasanya kan sangat menjemukan kalau hanya mendengarkan situ. Nah, ini cari-cari musik di sini. Di sini sudah ada, tapi kalau ingin nambahin musik dari laptop, ya kita pilih ini. Kita pilih bukan di sini, tapi file import, ya add file. Nah, kita nambahi lagi, kita nambahi file. Misalkan kita punya lagu apa gitu, boleh ditambahkan sebagai musik pengiringnya. Ya. Intro ya, misalnya musik background ini. Nah, ini misalkan ini musiknya. Nah, ini musiknya ini biasanya kalau target saya upload di YouTube harus saya cari musik yang no copyright. Nah, kalau target saya di YouTube, kalau hanya untuk pribadi sih nggak usah di YouTube ya, nggak apa-apa lagunya sembarang gitu. Tapi kalau untuk di YouTube lagunya jangan sembarangan. Nanti kalau lagunya sembarangan bisa kena copyright, bisa kena klaim. Biasanya videonya akan kena itu ada semacam, nggak sampai di delete sih, hanya semacam teguran saja dari YouTube-nya. Ini misalkan saya pilih lagu Guruku Tersayang. Ya, ini sudah muncul di sini. Sini adalah bahan mentahnya, belum dimasukkan ke track. Ini adalah lagu yang akan saya gunakan untuk backdropnya, backsoundnya. Belum dipakai di track sebelum diseret ke sini. Saya seret. Nyeretnya itu di bawah ini, seret. Nah, seperti itu. Coba kita nyalakan, kita play. Nah, akan muncul masalah karena suaranya terlalu kencang. Nah, biar suaranya nggak terlalu kencang, ini ada garis seperti ini. Ini khusus kalau audio ada garisnya seperti ini. Garis ini menggambarkan volumenya Bapak Ibu. Jadi ini bisa digeser ke atas bawah ini. Kalau digeser ke atas ini berarti volumenya tambah kencang, tapi kalau digeser ke bawah volumenya akan berkurang. Karena ini hanya backsound saja, volumenya jangan terlalu
tinggi. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini ada garisnya di sini. Kalau suara pasti ada garisnya seperti ini menggambarkan volume. Nah, kita coba lagi dengan volume seperti itu, apakah bisa membantu suasana biar pembelajaran lebih bagus. Jadi lagu ini sangat menentukan Bapak Ibu. Lagu ini sangat menentukan karena bisa mempengaruhi konsentrasi dari orang yang melihat video ini. Itu nggak kedengaran ya, terlalu kecil berarti nggak kedengaran sama sekali, kurang ke atas sedikit. Ulangi lagi. Ini volume. Nah ini, jangan sampai lagu itu mengganggu penjelasan kita, jadi harus kita kurangi. Ini hanya sebagai pemanis saja. Nah ini volumenya ini. Nah ini akan menambah konsentrasi. Ini akan menambah konsentrasi. Jadi ketika mendengarkan lagu sambil belajar, kalau di video itu sangat membantu konsentrasi dan menambah daya tarik. Jadi tidak perlu keras, yang penting hanya backsound saja. Nah, seperti itu sudah pas suaranya sebagai backsound. Nah, kalau ingin mempermanis lagi, depannya itu dikasih, biasanya kalau saya kayak kasih itu kayak pembuka gitu. Jadi add file lagi, nambah file lagi. Ada pembuka biar untuk pembeda antara video kita dengan videonya orang lain. Nah, kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi ini hanya sebagai pemanis saja. Jadi ada menu pembuka, ada menu penutup ya. Saya taruh di mana? Ini opening closing ini. Nah, openingnya ini saja. Saya masukkan situ. Nah ini belum masuk kalau belum diseret ke sini, seret, disisipkan ke depan. Nah seperti itu. Dan lagunya ini digeser supaya nggak tumpuk sama opening. Lagunya bisa digeser-geser. Kita coba. Menu pembukanya seperti ini biasanya. Nah ini pembuka. Nah, seperti ini bisa download gratis banyak di website penyedia itu banyak. Nanti kita bahas di waktu yang lain. Sudah, saya anggap beres. Jadi video pembelajaran minimalis tentang matrik insya Allah sudah jadi. Menurut saya ini yang minimalis seperti ini. Kalau sudah jadi tinggal ekspor. Terakhir adalah proses ekspor ini. Nah ekspor ini ada banyak pilihan, ada ekspor video, ada ekspor audio, ada langsung diupload di YouTube. Ini ada menu di sini. Upload di YouTube langsung muncul di YouTube. Upload di Google Drive, kalau ingin disimpan di Google Drive ada. Upload di Vimeo ada. Vimeo itu semacam YouTube juga. Saya pilih upload video, ekspor video ini saja. Ekspor video. Nah ini dinamai apa gitu. Ini projectnya dinamai MGMP tadi, MGMP 2020 misalkan matrik. Ini sudah akan menjadi sebuah video. Nyimpannya di mana? Save to mana? Save to misalkan saya pindah biar gampang di desktop gitu aja, biar nyarinya gampang. Ini adalah tempat di mana file itu akan tersimpan. Select folder. Ya,
nyimpannya di desktop. Kualitasnya good, high des ya, sembarang lah ini, bisa menyesuaikan. Semakin tinggi kualitasnya, semakin lama proses proses konverternya ini namanya proses menggabungkan settingan kita tadi. Sudah selesai, tinggal start ini, tinggal nunggu. Nah ini tinggal nunggu. Nah ini butuh berapa menit ini? Ini masih 39%, 40%, dan ini juga tergantung laptopnya ini nanti. Tergantung laptopnya banter apa enggak. Kalau laptopnya lemot nanti menyimpan kayak gini bisa lama banget. Menyimpan kayak gini bisa lama banget. Tergantung laptopnya. Silakan. Bu Max Susia baru dengan yang 10 tablet tadi loh Pak Tolit. Itu belinya di mana? Oke, sekarang belinya di online semuanya, Tokopedia. Online ya. Online semuanya. Namanya semua laptop bisa digunakan nggih, semua laptop bisa. Namanya Huion. Mereknya Huion. Sebenarnya banyak sih. Tadi saya carinya yang paling murah. Yang paling murah itu ya Huion itu. Yang merek-merek yang lain yang Wacom, yang biasanya dipakai Pak Anang dulu waktu pelatihan Pak Anang itu Wacom. Itu harga di atas 1 juta lah. Itu Pak Avan sudah beli itu. Nah itu boxnya seperti itu. Boxnya seperti itu. Ya, silakan Pak Avan dijelaskan belinya di mana, harga berapa sekarang? Oke, jadi saya beli 2 bulan yang lalu di Tokopedia. Ya. Harganya 309.000, terus plus ongkirnya jadi 320 ribuan. Nah segitu Bu. 400 ya. Tapi belum saya coba. Belum coba. Nggih. Belum saya coba. Ya itu enaknya semua laptop langsung plug and play, jadi tinggal tancap langsung nggak pakai install Bu. Nggak pakai diinstal nggih. Nggak pakai software, langsung saja. Pakai HP juga bisa. HP belum nyoba saya Bu. Belum. Oh, mana? Pak Avan pernah nyoba? Belum nyoba aku. Soalnya colokannya USB Bu. Oh gitu. Colokannya itu USB, jadi gepeng gitu. Jadi kalau di HP kan nggak ada colokannya. Dan saya pena khusus untuk ini tuh. Oke. Windows itu itunya. Nah ini sudah selesai. Proses penyimpanan selesai, kita buka open foldernya. Tadi MGMP ini sudah selesai. Lah ini hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil video pembelajaran yang ini adalah hasilnya tadi. Pas kan? Suaranya pas. Backsoundnya. Nah, seperti itu hasilnya Bapak Ibu. Jadi butuh kemampuan kayak mendongeng Bapak Ibu. Karena ini saya hanya mengajar di depan PowerPoint, nggak ada siswa, nggak ada orang. Jadi harus bisa membayangkan kayak dalang gitu ngomong di depan audien padahal nggak ada orang. Nah ini butuh kemampuan khusus ini. Ini harus sering-sering berlatih ngomong sendiri kayak gitu ini. Jadi kalau nggak biasa memang kadang-kadang bingung. Sudah menghadapi PowerPoint ngomong apa ini, kadang bingung seperti itu. Nah ini harus dilatih juga ngomong sendiri, membayangkan yang kita hadapi adalah para siswa banyak yang melihat PowerPoint kita. Ini seperti itu Bapak Ibu hasilnya. Setelah ini jadi, ya tinggal ngupload di YouTube. Seperti itu. Apakah perlu dipraktekkan juga ngupload di YouTube? Saya kira kok sudah biasa Bapak Ibu. Monggo. Barangkali cara-caranya tadi bisa di-share di grup. Mungkin jenengan ada video khusus untuk cara pembuatan dari awal paling tuh, barangkali bisa di-share di grup niki. Jadi kan nanti kita bisa mengikuti ngoten. Yes, jangan khawatir Bu, ini saya rekam. Jadi ini saya rekam, saya rekam.
Nanti akan saya share Nggih. di grup WA nanti. Ini ada rekamannya, Bu. Asik. Nggih. Jangan khawatir Nanti yang ketinggalan tadi nggak bisa ngikuti awal kan bisa ngikuti lagi ngonten dah. betul sudah saya rekam ini. Mudah-mudahan Nggih. rekamannya nggak putus-putus. Mudah-mudahan bagus hasilnya. Oh, Nggih. nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pertanyaan. Bu Sri Winasi kayaknya mau bertanya, monggo. Pak, lebih pelan. Jelaskannya lebih pelan ya atau gimana ya? Nggih. Gimana? Nah, seperti ini. Jadi saya jelaskan. Jadi prinsip memang membuat video pembelajaran itu ngomongnya memang harus beda sama ngomong di kelas, Bapak Ibu. Jadi karena ini berhubungan sama durasi sama. Jadi ketika jenengan ngajar di YouTube, ngajar di video, itu memang durasinya harus dipercepat. Karena yang nonton itu bayar paketannya anak-anak itu ya harus mikirnya gitu. Jadi cara ngomongnya kalau di depan kelas harus beda dengan ngomong di depan kamera. Itu memang sengaja saya cepet tadi. Memang ini durasi ketika saya nyewantai nanti durasinya panjang nanti gak mari-mari ya seperti itu. Ini wawasan Bapak Ibu. Jadi wawasan. Jadi yang namanya video itu ada durasi. Durasi itu sangat penting. Jadi termasuk cara ngomong kita. Kalau cara ngomong kita terlalu pelan, siswa akan cepat jenuh, bosen. Iki jani nyerang nopo kok gak to the point seperti itu. Kenapa harus cepat? Karena bisa diulang. Cepet enggak apa-apa. Toh videonya kan bisa diulang-ulang. Itu kelebihannya dari YouTube, cepet enggak apa-apa, tapi kan bisa diulang-ulang rekamannya itu maksudnya, Bu. Ya, bisa dipahami ya, Bu Win ya. Jadi kalau di kelas harus pelan karena nggak bisa diulangi. Ya bisa diulangi tapi ya keburu bel nanti. Geng. Seperti itu, Bu Win. Nggih. Jadi mungkin tahap awal ya enggak Kalau apa-apa. bisa aplikasinya macam-macam gitu loh Pak Tolib, nanti biasanya kan saya pakai Bandicam supaya saya cari cara-cara lagi yang lain gitu loh. Nggih, monggo. Tadi Ini tadi Bestone. Kalau Bandicam menunya sama persis, Bu. Bandicam menunya sama persis. Nggih. Terima kasih, Bu. Jadi kehebatannya Bandicam itu wajah kita bisa muncul ketika ngomong. Kenapa tidak saya terapkan di sekarang? Kenapa kira-kira? Tidak bisa, Bu. Karena saya pakai Zoom yang ini, kamera saya ini on. Ketika saya aktifkan Bandicam, nanti tumpuk. Paham maksudnya, nggih? Tadi kenapa nggak saya pakai Bandicam? Ketika saya pakai Bandicam, kameranya akan dipakai dua aplikasi, jelas nggak bisa. Saya pernah nyoba soalnya. Saya pernah nyoba nge-zoom, terus kameranya nyala, kemudian saya Bandicam, kameranya nyala, Bandicamnya nggak jalan. Tapi kalau Fastune pasti jalan dua-duanya. Seperti itu, Bu Win. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, yes, tuntutan ini sudah tuntutan karena zamannya sudah seperti ini, semuanya serba digital, apapun harus kita jalani supaya nanti ya, bermanfaat kan kita sebagai guru bisa dinikmati oleh anak-anak kita, tidak hanya anak-anak kita, jadi dunia orang-orang yang menonton video kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Bu Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tolib. Alhamdulillah materi pada hari ini sangat menarik sekali, Bapak Ibu guru. Tadi yang sangat menginspirasi dari kalimatnya Pak Tolib adalah guru yang dirindukan dibuktikan dengan banyak karya. Semoga setelah mengikuti paparan tadi dari narasumber, kita akan memberikan progres kita, buktikan dengan menghasilkan banyak video pembelajaran.